Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada acara belajar bahasa Belanda bersama saya Tati Aprilia Westhoff dari Belanda. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026. Dames en heren, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Fijn om jullie weer te zien met mij. Vandaag is dinsdag 25 augustus 2025. Vandaag is de programma voor kelas gevorderde. Hari ini adalah kelas 2, yaitu kelas yang sudah agak sedikit maju ya. Jadi namanya gevorderd. Jadi hari ini vandaag is de les voor gevorderde. Sebelum itu izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Radio Gebimunang sebagai sponsor utama dari kami Mandeh Minang Mancanegara. Untuk tidak memperpanjang pembukaan, mari kita mulai acara ini belajar bahasa Belanda. Hari ini temanya adalah sedikit tentang kota Rotterdam yang minggu lalu kita sudah membahas tentang kota Amsterdam sebagai ibu kota Belanda. Vandaag gaan we beginnen met de les een beetje over de stad Rotterdam. Maar de stad niet van nu, maar van vroeger. Kita akan sedikit melihat keadaan cerita Belanda Rotterdam, tetapi bukan yang saat ini, tetapi yang dulu. Kenapa yang dulu? Hari ini temanya adalah mengenal sedikit sejarah VOC dengan Batavia. Dulu nama Jakarta tentunya Batavia, dan nama pemerintahan Belanda waktu itu belum ada pemerintahan Belanda yang ofisial, hanya ada apa ya, yang pertama kali yang datang ke Indonesia itu ada perusahaan yang dibentuk dengan nama VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah itu kira-kira ya, jadi kita nanti akan bahas. Ini saya ceritakan dulu, jika kapal datang dari Indonesia, berlabuh dari Batavia, mereka akan datang ke sini membawa barang-barang ya. Tentu ini perahunya perahu modern, tapi dulu kan perahunya perahu yang ouderwets, perahu zaman kuno. Mereka akan berlayar berbulan-bulan membawa semua rempah atau bahan hasil bumi dari Indonesia untuk dibawa ke Eropa, terutama di Belanda dulu. Ini adalah gudang. Kita lihat lebih dalam gudangnya itu ya, ada yang bernama Sumatera, Celebes, Java, dan beberapa lagi kota-kota besar atau provinsi yang besar yang menghasilkan hasil bumi mereka. Dan apabila barang-barang tersebut misalnya datang dari Sumatera, mereka akan disimpan di gudang Sumatera. Ya, jadi ini gudang ini besar ya. Jadi ini khusus untuk barang-barang yang didatangkan dari Sumatera. Dari Sumatera itu juga termasuk Sumatera Barat, mungkin Sumatera Selatan. Saya tidak begitu mengetahui tentang sejarahnya, tetapi ini singkat saja. Dan Celebes. Celebes ini nama baheula ya. Temannya masa sekarangnya apa ya? Sulawesi ya, Celebes. Ya. Dan ada juga yang di Java dan lain lagi. Saya tidak bisa menemukan fotonya yang lengkap. Nah, ini gambarnya sedikit memberikan ilustrasi tentang dulu ceritanya VOC dan hubungannya dengan Batavia. Mari kita lihat sekarang teksnya. Saya minta untuk ditutup dulu teksnya, akan saya bacakan. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk membacanya. Sekarang silahkan ditutup dulu. Bisa mengikuti saya shadowing. Shadowing itu apa? Mengikuti secara mic-nya ditutup ya, jadi nanti bisa latihan.
Pakhuizen. Pakhuizen itu gudang, Huizen itu rumah, Pak itu apa ya? Sebetulnya pakken ya, memberesin. Pokoknya kalau istilahnya Indonesia gudang. Pakhuizen and the VOC. De foto laat oude Pakhuizen zien aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Nomor 2. De pakhuizen heten Java, Sumatra, Borneo en Celebes. Deze namen verwijzen naar gebieden in het vroegere Nederlands-Indië. De pakhuizen werden gebruikt om de goederen op te slaan die uit de koloniën kwamen. Bijvoorbeeld koffie, thee, suiker en andere producten. Ini, sorry, saya pindahkan dulu ke sini, jadi nomor 6. De VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, was een Nederlandse handelsorganisatie. Ya, itu nomor yang jadi berarti ini harus nomor 7 dan berikutnya. De VOC bestond van 16.002 tot 1799. De VOC handelde in Azië en bracht veel producten naar Nederland. Okay. De VOC, ya sudah ya, nomor 9 sekarang. Maaf ya, ini tadi nomornya keselingsep. De VOC, de pakhuizen op de foto zijn niet van de VOC zelf. Ze werden, maaf ya agak sedikit kacau nomornya. Ze werden gebouwd nadat VOC was opgegeven. Artinya apa di sini? Nanti kita bahas. Toch hebben ze een duidelijke relatie met de geschiedenis van de VOC, omdat de handel tussen Nederland en Indonesië na de VOC bleef bestaan. Kort gezegd, de pakhuizen herinneren ons aan de Nederlandse koloniale geschiedenis en aan de handel tussen Nederland en Indonesië. Oke, kita ulangi ya, kita baca. Kita bahas dulu pakhuizen. Silahkan dibuka lagi mic-nya. Ada yang tadi yang menyimak? Ada yang sekarang bisa menyebutkan singkatan dari VOC? Nomor 6. Company. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Verenigde. Verenigde. Bukan verenigde, verenigde. Eindig en enig. Verenigde. Oost-Indische Compagnie. Ya, susah ya? VOC. Oke. Mari kita berikan kesempatan kepada yang mau membaca. Saya lihat tadi Ibu Rina, tapi beliau mengatakan dia hanya ingin sebagai pendengar saja. Saya lihat dulu siapa yang hadir. Mbak Barti, Pak Iswandi, Pak Syahrial, Ibu Yus, Rina belum ya. Oke. Kalau begitu silahkan Bu Yus baca dulu 1 sampai 2. Ya. Pakhuizen en de VOC. De foto laat oude pakhuizen zijn aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Bagus. De pakhuizen heten Java, Sumatra, Borneo, en Celebes. Bagus. Sekarang Mbak Barti, boleh baca Mbak Barti?
Halo. Halo Mbak Barti. Siap membaca Mbak Barti atau masih belum? Belum siap kali. Belum siap. Siapa yang sudah Heeh. siap membaca? Bapak ini mungkin Bapak Iswandi. Siap Iswandi. membaca Pak? Oke. Suaranya nggak begitu Suaranya kedengaran Pak. kecil. Mm-mm. Nomor 3 dan nomor 4 Pak, silahkan. Halo? Ya, Ibu bisa dengar suaranya, Bu? Ya, sekarang Bisa. bagus. Nomor 3 sama 4 ya Pak ya. Ya. Deze namen verwijzen naar gebieden in het vroegere Nederland, Vroeger, bukan vroegere, vroegere vroegere Nederlands-Indië. India. India. Itu trema itu mengatakan bahwa di antara I dan E itu ada E yang harus dibaca dengan jelas. India. India, bukan Indi. India. Oke. India. Ya. De pakhuizen werden Gebruikt. werden gebruikt om goederen op te slaan die uit de koloniën kwamen. Koloni. Koloniën kwamen. Bagus, terima kasih. Silakan Mbak Barti sudah siap sekarang nomor 5 dengan nomor 6. Silakan. Nomor 5 ya. Nomor 5 dan 6, Mbak ya. Bijvoorbeeld koffie, T. suiker en andere producten. Bagus. De VOC Verenigde Dengerin. Oost-Indische Belum. Verenigde. Enak. Verenigde Oost-Indische Compagnie Oke. was een Nederlandse handelsorganisatie. Organisasi di G-nya agak sedikit lemah. Organisasi. Oke. Siapa sekali lanjut sekarang? Nomor 7 dan 8. Siapa lagi tadi saya lihat? Bu Yuna, walaupun belakangan datang, silakan Bu Yuna baca. Siap. Nomor Atau berapa? Pak siapa? Nomor berapa? Bu Yuna dulu ya. Nomor 7 dan nomor 8. 7 dan 8. VOC Benstock van Beston van ini thousand-nya dulu ya. 1000 ya. 1000 boleh ya. 600 bisa, tapi bisa disebut 1602. 1602. Ya. 1602 tot ini nih jadinya 1700. 1700 Ya. Jadi bisa juga apa hurufnya dibilangin 17 bisa juga 1790 bisa juga atau misalnya 1790. Jadi ini ada beberapa cara untuk membaca. Oke, lanjut. De VOC handelde in Azië en Braat. Dengar. Azië. Bila ada trema, ada titiknya ya. Itu namanya trema, itu membedakan bahwa E-nya itu harus dipisahkan namanya Azië, ya. In Azië en Braat. Bracht. Veel producten naar Nederland. Ya, bagus. De VOC beston van 1602 tot 1799. Bagus, terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau baca? Saya lihat lagi ya, ngintip siapa yang hadir. Pak Iswandi tadi sudah ya. Ibu Ju sudah. Ibu Bapak Sahrial mau Pak? Baca Pak? Boleh Bu. Ya, silakan nomor 10 dan
11. The packaging of the photo Zenit van the Van VOC zelf. Mhm. Ze werden gebouwd nadat de Gebouwd. Ze werden gebouwd, ja. Ze werden gebouwd nadat de VOC was opgeheven. Bagus. 12, 13. Siapa nih sekarang yang mau baca? Siapa yang belum dapat? Ibu Ria tidak, Ibu Evi juga mungkin Saya tidak. lagi. Ya, boleh, silakan. Toch hebben ze een duidelijk relatie met de Geschiedenis geschiedenis van de VOC, omdat de handel tussen tussen Nederland ya en Indonesië na de Indonesia. VOC Stop. Indonesia. en Indonesië Mm-mm. na de VOC brief bestaan. Bagus. Ya. Terakhir, Nomor 13, lanjut. ya. Kort gezegd, de pakhuizen herinneren Pakhuizen. Ya. ons aan de Nederlandse koloniale Geschiedenis. geschiedenis en aan de handel tussen Nederland en Indonesië. Bagus ya. Jadi kira-kira begitu ceritanya ya. Mungkin belum paham semua jalan apa namanya kata bahasanya, tapi kira-kiranya karena kita juga bersinggungan dengan sejarah ini karena ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di kelas ini tentunya sudah belajar waktu kita dulu di SMA tentang sejarah dunia ya. Jadi VOC kita tahu, cuman yang walaupun kita tahu sulit ya mengucapkannya dari dulu karena itu kata-kata aneh bagi kita ya. Ya, jadi saya perlihatkan lagi sekali lagi bahwa ini adalah gedung yang sebetulnya bukan asli pada saat itu, bukan pada saat dibentuknya, tetapi lama setelah itu baru dibuat gudang ini. Ya, gudang ini dibuat untuk khusus menampung semua barang-barang yang import yang dibawa oleh VOC ke Belanda, dan apabila dia di Sumatera ditempatkan di gedung yang bernama Sumatera, atau yang kalau dari Selebe Sulawesi disebutkan ditaruh di sini, dan ada juga yang dari Borneo ditaruh juga di situ, dan kalau dari Java itu bukan hanya dari Jawa Barat, Jawa Timur, jadi semua dikumpulkan di situ ya di provinsi. Jadi ada gudangnya khusus karena mungkin produknya juga berbeda ya. Jadi walaupun ini gudang ini sudah beratus-ratus tahun, tetapi kondisinya masih baik ya, karena di Belanda itu terkenal bangunannya kokoh-kokoh dan kuat-kuat, tapi memang harus perlu diadakan sekali-sekali perbaikan. Tetapi kalau melihat rangka bangunannya itu sangat kuat sekali ya. Mari kita lihat sekali lagi teksnya. Saya bacakan dulu, nanti saya tanyakan. The photo laat oude Pakhuizen zien aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Kira-kira kata kerjanya apa? Laat. Nah, laat itu tidak bisa berdiri sendiri. Membiarkan apa? Latsin, membiarkan. Jadi lat itu juga termasuk di sini. Latsin, memperlihatkan ya. Kalau kita memakai awalan me dan akhiran ke, di sini dia disebutkan dengan latsin, membiarkan. Jadi ada awalannya juga, ada apa? Ada awalan akhiran. Di sini bukan awalan akhiran, tapi ada apa semacam apa ya kembarannya. Apa itu namanya? Kembaran. Cocoknya dengan inilah gitu. Kalau ini latsin itu membiarkan, memperlihatkan. Artinya latsin itu
memperlihatkan. Lat itu membiarkan, sin itu lihat tadi memperlihatkan. Jadi kalau Memperlihatkan. kita pakai awalan me dengan akhiran kan, di sini dua kata yang menjadi satu, artinya memperlihatkan. Jadi beda susunan kata kerjanya ya, tetapi esensinya sama ya. Karena dia harus ada objek ya. Laat zien. Oke. Kalau misalnya ik heb een auto gekocht, laat zien. Coba lihat gitu ya. Perlihatkan gitu, laat zien. Atau laat drinken, membiarkan minum, laat slapen, laat de kind maar slapen, biarkan dia tidur gitu. Jadi laat dengan kata infinitif itu menyuruh apa yang disebutkan dengan kata kerja yang terakhir. Laat slapen, laat het kind maar slapen, laat de ouder maar even uitrusten gitu ya. Jadi dengan infinitif ya, artinya laat dengan infinitif artinya membiarkan yang dimaksud dengan kata kerja infinitif. Oke. De pakhuizen heten Java, Sumatra, Borneo, en Celebes. Kata kerjanya apa? Heten. Heten itu panggilan. Panggilan atau namanya ya, dipanggil, disebut. Kalau kita bilang disebut gudang-gudang itu disebut ya, dinamai atau diberi nama Java, Sumatera. Ja. Deze namen verwijzen naar gebieden in het vroegere in Nederlands-Indië. Kata kerja apa? Verwijzen. Verwijzen itu menunjukkan ya. Verwijzen. Kalau wijzen saja menunjuk. Ini yang saya tunjuk ini kelihatan nggak? Ini namanya wijsvinger. Telunjuk, jari yang tugasnya untuk menunjuk. Sama kayak kita juga telunjuk, tapi di sini telunjuk itu artinya wijsvinger. Jadi jari yang tugasnya menunjuk, wijsvinger ya. Wijsvinger. Okay. Nomor 4, de pakhuizen werden gebruikt. Nah, itu kata kerja sampai di situ dulu, itu kalimat lengkap artinya apa itu? Gudang. Ya. Ini kalimat yang jarang kita bahas karena jarang ada di pelajaran kita belum. Jadi werden gebruikt itu bentuk kalimat pasif. De pakhuizen werden gebruikt. Jadi gudang itu digunakan. Werden gebruikt itu digunakan. Jadi word dengan bentuk ketiga artinya ya tergantung apa yang kata kerja. Jadi werden gebruikt, werden itu dari kata kerja worden, ini adalah pasif, bentuknya jamak. Karena apa? De pakhuizen itu rumah gudang-gudang ya. Jadi werden gebruikt. Kita tidak terlalu banyak membahas kalimat pasif karena jarang dipergunakan, jadi tidak apa-apa, asal tahu saja dulu ya. Jadi de pakhuizen werden gebruikt om goederen. Goederen itu apa? Goederen itu barang-barang. Ya. Goederen. Jadi produk bisa barang-barang, goederen apa saja. Jadi benda, barang-barang. Barang-barang. Om te slaan. Om te slaan untuk disimpan. Sorry, bukan om te slaan, op te slaan. Opslaan itu artinya menyimpan atau menumpukan, menyimpan. Jadi kata kerjanya yang punya opslaan, tetapi dengan bentuk di sini ada goederen om op te slaan. Jadi itu juga pernah kita bahas selintas tata bahasanya, tapi biarkan saja berlalu, jangan terlalu dalam ya, karena die uit de koloniën kwamen. Jadi gudang-gudang itu digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari uit itu de koloniën dari ya, dari negara-negara koloni ya, dari koloni. Negara yang dijajah. Yang datangnya dari koloni. Oke, uit koloni. Wamen. Nomor 5. Bijvoorbeeld, apa artinya bijvoorbeeld? Sepertinya contoh, bijvoorbeeld itu contoh, ya, en voorbeeld itu contoh. Bijvoorbeeld itu contohnya koffie, tee, suiker, en andere produkten dan produk-produk lain. Entah apa pada dulu, apa zamannya mungkin kayu jati, entah apa, soalnya rempah-rempah udah dengan sendirinya.
tetapi juga kayu jati dari Indonesia banyak didatangkan ke sini. Yang saya juga pernah mengunjungi sebuah museum di Leiden. Mereka membuat kapal-kapal yang bahan itunya kayunya dari Indonesia. Jadi tidak saja rempah-rempah, tetapi bukan tidak hasil bumi saja, tetapi juga kayu-kayu jati yang mereka butuhkan di sini untuk membuat kapal-kapal itu datangnya dari Indonesia. Ada juga yang datang dari Indonesia ya. Oke. De VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie was Nederlandse ya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya apa? Was. Was, bukan was. Ya, was. Jadi menerangkannya di sini adalah ya. Jadi VOC itu adalah sebuah organisasi handel atau perusahaan dari apa? Handel itu apa ya? Ya, tapi handel itu perdagangan, organisasi perdagangan Belanda ya. Oke, kita lihat lagi. De VOC bestond, ya kata kerjanya apa? Bestond. Kira-kira kata-kata infinitifnya apa? Bestaan ya. Ini past tense-nya ya. Oke. Ini irregular ya, bestond ya. Oke. Jadi katanya berdiri pada tahun 1602 dan 1769 sampai ya. De VOC handelde in Asia. Jadi kata kerjanya apa? Handelde. Ini adalah kata kerja past tense. Kalau kata kerja infinitifnya apa? Handelen. Pinter, bagus. Handelen. Jadi handelen itu berdagang lah ya gitu. En bracht veel producten naar Nederland. Kata kerjanya apa? Bracht. Kira-kira apa kata kerjanya itu? Kalau kita tahu ceritanya kira-kira apa? Ini belum pernah lihat gitu. Apa ceritanya bracht? Infinitifnya membawa. Apa arti membawa dalam bahasa Belanda yang penuh? Brengen. Ik gebracht. Brengen. Ini juga irregular ya. Irregular. Tapi bagus tadi sudah diterka ya. Tapi bracht itu dari brengen, berubah menjadi gebracht. Ya, oke. Nomor 8 sama nomor 7 kata kerja sama bestond ya, hampir dari situ ya. Oke. Nomor 9 handelde sudah juga di tanah. Handelde itu memperdagangkan ya di masalahnya. Jadi kata kerjanya handelen ya. Kita sekarang udah mulai cepat ya menerka mana yang past tense sama apa, infinitifnya apa ya kan? Masih ingat teorinya? Bagaimana kita ulang sedikit? Ada 3 cara mencari past tense. Gimana tuh yang nomor 1? Dia berubah reguler. Irregular berubah. Seperti apa? Drink, drunk, gedronken. Nee, drink, drunk, gedronken. Gedronken. Bentuk gedronken. Oke. Yang nomor ya. Biasanya semua kebanyakannya kata kerja bentuk ketiga itu berawalan ditambah infinitif berakhiran T atau D, tetapi ada juga yang tidak beraturan dan tidak semua berawalan dengan tetapi apabila infinitifnya berbuat ver, misalnya verhuizen tidak verhuizen atau betalen niet gebetaald, geheerd, jadi ada juga kekecualian tidak memakai Oke. Nomor 9 udahlah sama aja ya. Nomor 10 de pakhuizen op de foto zijn niet van de jadi kata kerjanya apa? Kata kerjanya apa? Kata kerjanya Zijn, bagus. Saya sengaja tadi waktu membaca saya ya. Jadi saya sengaja waktu tadi membaca di pause ke apa di istirahat. De pakhuizen op de foto, jadi apa namanya? Gambar-gambar apa itu namanya pakhuizen tadi, gudang-gudang yang tadi berada di foto itu ya. Jadi menerangkan adalah tidak. Jadi tidak dari VOC sendiri ya, dari VOC sendiri. Tidak ya. Need, karena ada need. Oke. Nomor 11 kata kerjanya apa?
Werden. werden Werden. gebouwd ya, tidak Gebouwd. tidak didirikan. Tidak dirikan. Ze werden gebouwd. Sorry. Dia didirikan nadat itu apa? Setelah VOC was opgegeven, setelah VOC itu berhentikan apa opgegeven itu perdagangannya tidak dilanjutkan apa tuh? Dibubarkan ya, terima kasih. Ditutup, dibubarkan. Jadi dia memang dulu ada gudang-gudangnya, tapi sekarang itu dibuat diperbagus ya. Tapi pada zaman itu, zaman baheula tidak seperti itu bentuknya, dibuat setelah itu. Tapi karena apa? Dia bilang nomor 12, toch hebben ze een duidelijke relatie met de geschiedenis van de VOC. Toch itu apa? Di sini? Oleh sebab itu ya. Jadi ini adalah keterangan, makanya dia bentuknya apa? Inversi. Pokok kalimatnya mana? Kalimatnya apa? Ze. Nah, betul. Toch hebben ze. Itu apa? Yaitu menerangkan yang di atas. Yaitu di atas, yaitu yang di atas. Ya betul, pada pinter, bravo. Pinter, ibu gurunya seneng. Alhamdulillah. Ibu guru seneng ya. Jadi toh hebben ze. Kenapa? Guru senang kok. Guru senang kalau muridnya udah pada pinter kan. Oke, jadi ini menunjukkan yang di atas apa itu? Ya itu gedung-gedungnya. Ya, toh haben ze. Tetapi mereka itu apa? Gedung-gedung yang itu mempunyai relasi yang relasi dengan duidelijk itu jelas. Duidelijk. Mempunyai relasi yang jelas dengan geschiedenis itu apa? Geschiedenis itu history apa tuh? Sejarah dari VOC ya. Sejarah dari VOC. Omdat apa tuh omdat? Ya karena the handel tussen itu apa? Tussen itu antara karena handel itu perdagangan antara Belanda dan Indonesia. Nah itu apa? Setelah VOC, setelah masa VOC bleef bestaan. Walaupun perdagangan dengan VOC sudah berakhir, tetapi perdagangan antara Indonesia dan Belanda masih bestaan, masih berlanjut ya. Jadi berlanjut. Oke. Kort gezegd, apa artinya itu kort gezegd? Kort gezegd. Kenapa? berkata. Dengan kata pendek apa artinya? Pendek kata. Kalau orang Minang bilang pendek kata, apa tuh bahasa Indonesianya apa? Singkatnya. Nah itu. Ya, singkatnya. Kalau orang Indonesia orang pernah bilangnya apa? Tadi apa lupa. Singkatnya. Ya, pendek kata. Ya, singkatnya. Gudang. Ya. De Pakhuizen ya. Jadi gudang-gudang itu. Herinneren ons, mengingatkan kita ons kita pada de Nederlandse koloniale geschiedenis, mengingatkan kita Belanda, kolonial Belanda. Geschiedenis itu apa? Sejarah. Jadi dengan singkatnya gudang-gudang itu mengingatkan kita pada cerita kolonial Belanda. Ada handel dengan handel itu apa? Perdagangannya antara Indonesia dan Belanda. Jadi ini semua kita tahu ya, cuman dalam ini bahasa Indonesia Belandanya. Ini agak sedikit sulit, tetapi kita tadi sudah membuktikan bahwa kita tetap belajar, kita tetap sedikit demi sedikit mempersulit latihannya sehingga apa? Kita bisa maju, dan buktinya tadi sudah kita buktikan bahwa kita sudah bisa mengenali beberapa struktur dan beberapa penggunaannya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini, apakah ini menarik atau membosankan atau bagaimana? Menarik, sangat menarik. Iya ya, karena ini ceritanya sejarah ya. Nah, saya kan berjanji waktu itu tentang Amsterdam, ini sekarang tentang Rotterdam. Mungkin insya Allah nanti akan datang tentang
Utrecht. Di Belanda itu ada 4 grote steden. Steden itu kota-kota besarnya adalah Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, en satu lagi apa Anton? 4 grote steden? Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Oh ya, Den Haag sendiri. Pada aku tinggal dekat Den Haag, lupa. Oke ya. Tapi kita juga udah pernah membahas Den Haag waktu itu ya. Oke. Jadi itu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Aduh, izinkan saya meminum seteguk air dulu. Bismillah. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin struktur yang belum difahami kecuali yang pasif? Karena memang saya jarang membahas yang pasif karena kadang-kadang itu kalau pasif itu menceritakan yang dulu-dulu, jadi saya pikir itu kita jarang bersinggungan dengan cerita kita tentang dulu. Tapi nanti juga akan ke sana. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita rehat dulu dengan mendengarkan lagu. Di dalam lagu ini juga ada kata-kata yang banyak memakai kata kerja past tense, ya. Seperti misalnya kita lihat dari kon, itu dari kata kerja apa? Kan. Ya. Oke. Tuh di bawahnya lake. Toch lake het zo gewoon. Dari kata kerja apa lake? Lijken, seperti ya. Jadi was itu ini ya. Jauh ya. Ya. Jadi ini ada banyak yang dipakai dengan kata past tense untuk mengingatkan kita cara penggunaannya. Dan mari kita tutup mic kita dengarkan sambil kalau bisa memahami ya. Kita dengarkan ya. Kon ik nog maar bij je zijn. Kon ik nog maar even met je delen. Wat zo gewoon lijkt voor zoveel. Zolang het er maar is. Was je nog maar even hier. Kon ik nog maar even van je leren. Wat ik niet eens meer wil proberen. Omdat ik je zo mis, kon ik maar even bij je zijn. Ik moet nog zoveel aan je vragen. Wat doet het ongelooflijk veel pijn. Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou. Kon ik nog maar bij je zijn. Kon ik nog maar echte liefde voelen. Ik weet nu wat ze daarmee bedoelen. Toch leek het zo gewoon. Was je nog maar even hier. Kon ik nog maar even met je praten. Zoals we vroeger was het nog maar zo. Kon ik maar even bij je zijn. Ik wil nog zoveel aan je vragen. Wat doet het ongelooflijk veel pijn. Zelfs na die
denk ik alleen aan wat ik voel voor jou. Alles wat ik ooit bezit, dat zou ik laten gaan. Oh, als ik het maar ruilen kon voor jou. Kon ik maar even bij je zijn. Ik wil nog zoveel aan je vragen. Wat doet het ongelooflijk veel pijn. Zelfs na die tijd is dit gevoel niet te verdragen. Kon ik maar even naast je staan. Ik wil nog zo graag bij je horen. Als je nu maar niet zo ver bij mij vandaan, dan zou ik kunnen laten zien wat ik nog voel voor jou. So, silakan dibuka lagi mic-nya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami sedikit ceritanya? Ibu, bapak, ada yang mau bisa memberikan sedikit komentar? Kata Ik silakan ibu, bapak, bebas. Atau masih ini, masih terlena dalam apa namanya lagu Lagunya bagus. lagunya bagus. Ya. Romantis. Ya. Kira-kira menceritakan apa tuh? Apa ya, cintanya Ikmar. Oke, Mbak Barti ada sedikit mau diceritakan atau gimana? Ada yang paham ceritanya? Kenapa Pak nggak kedengaran? Oh, kita bahas aja deh. Nggak jelas ya. Oke. Kon ik nog maar bij je zijn. Ini ada kan ini ceritanya begini. Ini kan seandainya saya masih bisa bersama kamu. Jadi kan kon ik nog maar bij je zijn. Ya, ini ada kata kerjanya dua. Kon ik nog maar bij je zijn. Jadi kon zijn ya. Kon ik nog maar echte liefde voelen. Jadi jika saya masih bisa merasakan rasanya cinta ya, liefde, cinta itu misalnya. Ik weet nu wat ze daarmee bedoelen. Saya mengerti sekarang, ik weet nu apa yang mereka katakan. Wat ze daarmee bedoelen ya. Jadi yang sudah lewat. Toch leek het zo gewoon. Tetapi sepertinya biasa aja. Leek itu dari like, dari apa kelihatannya. Was je nog maar even hier. Was je, seandainya jika kamu masih di sini. Kon ik nog maar even met je praten. Seandainya saya masih bisa berbicara sebentar dengan kamu ya. Ini apa nih? Itu kita tar ya. Ngalangin si itunya. Bentar ya. Kon ik nog maar bij je zijn. Kon ik nog maar even met je delen. Kon ik maar even met je delen. Seandainya saya masih bisa berbagi ya. Delen itu berbagi. Wat zo gewoon like for zoveel. Seperti kata orang, itu biasa aja ya berbagi. Zolang het er mag is. Selama masih ada itu ya. Tapi maksudnya dia ya, orang yang pergi. Was je nog maar even hier. Seandainya kamu masih di sini. Ya. Kon ik nog maar even van je leren. Seandainya saya masih bisa belajar dari kamu. Wat ik niet eens meer wil proberen, yang saya sama sekali tidak ingin belajar, mencoba ya, karena omdat ik je zo mis, karena saya sangat kehilanganmu, sangat kehilangan.
apa ya, saya sangat kehilangannya. Wat zo gewoon lijkt voor zoveel. Zolang het er maar is. Was je nog maar even hier. Kon ik nog maar even van je leren. Wat ik niet eens meer wil proberen. Kon ik maar even bij je zijn. Kon ik itu kan ya lampau, jadi nggak akan mungkin ya, karena ini sudah lampau. Seandainya saya masih bisa bersama kamu, ya. Ik moet nog zoveel aan je vragen. Saya masih harus banyak bertanya padamu, ya. Moet vragen. Kita lihat lagi bahwa itu kan kita belajar kata kerja moet harus infinitif, moet vragen, moet eten, moet slapen, moet drinken. Itu struktur kemana-mana dipakai itu kalau kita memakai kata kerja bantu. Kita sudah menguasai itu, kita ulang-ulang cara pemakaiannya, apakah dia kalimat biasa atau dia kalimat inversi seperti di sini. Kon ik nog maar even van je leren. Jadi dia di sini karena di atasnya sudah ada keterangan, jadi dia dapat seandainya gitu ya, saya bisa mengembalikan. Ik moet nog zoveel aan je vragen. Harus bertanya. Wat doet het ongelooflijk veel pijn? Wat doet, jadi wat doet itu hal itu yang dia kehilangan, yang di atas, yang diceritakan di atas semua ini. Het ongelooflijk itu apa? Unbelievable, bahasa Inggrisnya apa itu? Bahasa Indonesia apa? Unbelievable. Sangat what doet. Jadi perasaan yang sangat apa ya? Tidak bisa dibaca. Sangat sakit apa ya, jadi sangat menyedihkan lah istilahnya, feel pain. Ongelooflijk itu ya pokoknya sakitnya luar biasa ya, rasa sakitnya itu feel pain. Ongelooflijk itu sakitnya itu sakit menusuk hati ya. Ya, menusuk hati. Menusuk hati. Ya, jadi dia mengingatkan apa, dia tidak bisa lagi berbicara, dia tidak lagi bertanya, tidak lagi bisa bersama dia, itu sangat menusuk hati sakitnya ya, karena sudah tidak ada orangnya ya. Zelf na die tijd denk ik alleen aan wat ik voor je voor. Jadi zelf na die tijd, walaupun zelf setelah itu, na die tijd setelah itu ya, denk ik, saya hanya denk ik alleen memikirkanmu, apa yang aku rasakan untukmu, begitulah kira-kira. Jadi self na die tijd, walaupun setelah itu ya peristiwa yang menyakitkan itu ya, udah kehilangan, tapi saya masih teringat kepadamu, bagaimana perasaanku padamu, kayak begitulah gombal-gombalnya ya. Iya. Omdat ik je zo mis, kon ik maar even bij je zijn. Ik moet nog zoveel aan je vragen. Wat doet het ongelooflijk veel pijn. Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou. Kon ik nog maar bij je zijn. Kon ik nog maar echte liefde voelen. Ik weet nu wat ze daarmee. Kon ik nog maar bij je zijn, seandainya saya masih bisa bersamamu. Kon ik nog maar echte liefde voelen. Echte itu sebenar-benarnya. Liefde itu cinta. Voelen itu feeling, apa, merasakan ya. Seandainya saya masih bisa, masih merasakan betul apa yang arti namanya cinta itu ya. Kayak gitu ya. Ik weet nu, saya menyadari sekarang.
Wat sedar bedoel apa yang mereka katakan tentang cinta, maksudnya bahwa cinta yang betul-betul itu sebegitu hebatnya, sebegitu apalah gimana ya. Jadi dia baru percaya sekarang setelah dia mengalami sendiri. Dulu mah kata dia bilang kan nggak akan mungkin, tapi dia bilang ik weet nu, saya sekarang menyadari wat sedar apa yang mereka bedul itu apa, pikirkan yang mereka ceritakan, apa yang mereka katakan ya. Jadi kan dulu dia sebelum dia jatuh cinta dia tuh masa sih begitu, kayak orang kalau orang jatuh cinta itu mabok kepayang, nggak percaya dia. Dan inilah dia sekarang mabok kepayang baru menyadari dia, istilahnya kasarnya begitu ya, mabok kepayang. Oke. Lanjut ya. Toch leek het zo gewoon. Was je nog maar even hier, kon ik nog maar even met je praten. Kon ik nog maar even met je praten. Seandainya saya masih bisa sebentar saja berbicara denganmu. Zoals we vroeger. Seperti we vroeger dulu uren itu berjam-jam zaten. Jadi dan kita tuh ngobrol terus berjam-jam kayak dulu gitu loh ya. Uren zaten, duduk sambil ngobrol. Oh, was het nog maar zo. Jadi keluhan dia, apa namanya, saya mengharap seperti itu ya, seperti dulu. Zoals we vroeger uren zaten. Oh, was het nog maar zo, kon ik maar even bij je zijn. Ik wil nog zoveel aan je vragen. Wat doet het ongelooflijk veel pijn. Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou. Alles wat ik ooit bezit, dat zou ik laten gaan. Alles wat ik ooit bezit, apa yang pernah saya bezit itu miliki, jadi semua harta bendaku, dan zou ik latenkan akan saya hilangkan. Latenkan itu biarkan ya. Oh, als ik het maar ruilen kon voor je. Seandainya bisa aku tukar denganmu. Jadi dia harta benda dia sekian banyak itu bagi dia tak berguna. Seandainya bisa ditukar dengan kehadirannya akan saya serahkan semua. Kita begitu gombalannya ya, begitu ceritanya. Kan seperti itu ya, kalau orang yang merasa kayak gimana lagi dunianya serata hancur, jadi harta bendanya dia bilang alles wat ik ooit bezit itu kepunyaan, semua milikku akan aku serahkan untuk mengganti kehadiranmu, begitulah kira-kira ya. Asik et maar ruilen kon, saya bisa menggantikannya untukmu ya. Oke. Als ik het maar ruilen kon voor jou, kon ik maar even bij je zijn. Ik wil nog zoveel aan je vragen. Wat doet het ongelooflijk veel pijn. Zelfs na die tijd. Ini kon ik maar even bij je zijn, seandainya saya masih bisa bersamamu, saya masih banyak yang mau ditanyakan. Batu dan ongelooflijk, jadi begitu rasa sakitnya. Zelf na de tijd, walaupun setelah itu is dit gevoel niet te verdragen. Jadi walaupun sudah setelah lama, maksudnya perasaan ini masih berat dia rasakan ya, kehilangan itu ya. Niet te verdragen, niet itu tidak, verdragen itu dia bisa dirasak. Maksudnya beban ini berat di hatinya, nggak bisa dia menanggung derita ya gitu. Oke. Niet te verdragen, kon ik maar even naast je staan. Ik wil nog zo
Ik wil zo graag, ini diulang-ulang. Ik wil nog zo graag bij je horen. Horen di sini bukan mendengar. Ik wil zo graag, jadi saya ingin sekali berada bersama kamu. Bij horen, ya kata kerjanya itu bij horen, bukan hanya horen. Bij horen itu included lah gitu. Apa ya, bij horen itu saya apa bahasa Indonesianya, saya masih berada dengan kamu, bergandengan. Bukan horen, kata kerja bij horen. Jadi bij itu dengan, horen itu bersama kamu ya. Jadi itu ungkapan bij horen termasuk ya. Jadi saya masih bisa kalau ke bahasa Indonesia berdampingan denganmu. Als je nu maar niet zo ver bij mij vandaan, dan zou... Was je nu maar niet zo ver van mij vandaan. Was je itu berlanjut ya. Apanya, jika kamu tidak sejauh itu, ver itu jauh, mij vandaan. Jadi kamu tidak jauh dari saya. Jadi jauhnya mungkin perpisahannya, dia tidak bisa lagi ini. Jadi ini ungkapan perasaan dia yang ditinggalkan oleh kekasihnya, sehingga dia merasa sepi sendiri, penderitaan karena begitu jauh tidak bisa digapai lagi ya. Dan zou ik kunnen laten zien, jika saya dekat misalnya, saya akan bisa memperlihatkan wat ik nog voel van je. Zou ik kunnen laten zien wat ik nog voel voor jou. Dia bilang gini, dan zou ik kunnen laten zien, dan jika kamu dekat dengan saya, yang tadi di atas sebutnya dan ya, zou ik kunnen laten, saya masih bisa memperlihatkan wat ik nog voel voor ya, bagaimana perasaan cinta saya masih apa ya, yang saya rasakan untukmu gitu ya. Walaupun dia kan sekarang jauh nih, jika kamu dekat, saya akan menunjukkan bagaimana perasaan cinta kasih sayang kepadamu. Ya, ik wil je graag laten zien. Saya masih ingin memperlihatkan kepadamu bahwa saya masih sangat mencintai, perasaan saya masih mencintai. Kasihan. Jadi itu lagu. Tapi ya kita sambil mendengarkan lagu ini banyak sekali kata-kata yang sudah kita pelajari, yang saya ulang-ulang itu ya, biarpun biar bosan atau nggak bosan, tapi yang penting saya harapkan dengan lagu, mengenal lagu, tapi jangan hanya mengenal lagu, lihat apa yang dituliskan, rasakan. Jadi kalau kita dengan merasakan itu juga bisa feeling kita juga kuat untuk mengenal kata-kata. Apakah kata-kata ini ada yang sulit? Ibu-ibu, bapak-bapak? Lupa. Tapi gini ya, bahasa cinta itu pasti mudah di ini ya. Bahasa cinta tuh mudah mudah diresapkan ya, betul nggak? Bisa dicerna ya, karena nggak muluk-muluk ya. Semua orang pasti pernah merasakan itu. Dihayati. Nah, kita nggak usah bahas lagi itu. Saya akan memperlihatkan sesuatu di sini. Kita sudah belajar membuat kalimat, bertanya, tapi kita belum pernah ini kenapa saya tulis protestir? Karena saya mengingat nanti tanggal 27 nih, kan di Indonesia akan besar-besaran apa sih namanya itu? Ini demo ya, kan katanya kita nggak lihat tapi di desas-desus kan akan ada demo tanggal 27. Nah, saya terinspirasi oleh itu. Di sini ada istilahnya juga kebetulan bendera merah putih kayaknya ya, tapi ini hitam putih jadi kita nggak tahu. Tapi kayaknya sih ada yang pakai topi, mengingatkan saya pada situasi di Indonesia. Protestieren, protes itu berasal dari bahasa Belanda. Kata kerja penuhnya protestieren. Apa protestieren itu? Memprotes, memprotes ya, jadi tidak setuju. Protes itu karena sesuatu yang tidak setuju. Jadi karena saya terinspirasi dengan adanya yang besok lusa akan diadakan, jadi itulah adalah manifestasi dari protes, kan tidak setuju dengan apa yang terjadi. Kita tidak membicarakan politik, tetapi ini adalah di negara yang berasaskan demokrasi, protes itu legal, bisa sah-sah saja. Di sini juga begitu. Tetapi ada kalanya demokrasi yang tidak betul-betul menjalankan demokrasi, ya kadang-kadang terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita tidak membahas itu. Sekarang kita lihat
bahwa protes itu berasal dari kata bahasa Belanda yang kata kerja penuhnya protestieren. Saya tidak tidak sepaham, tidak setuju ya. Oke, kita lihat. Bagaimana cara kita misalnya mengatakan tidak, menolak? Ada beberapa cara untuk menolak. Kita besarkan ini, bisa kelihatan nggak? Mungkin gitu ya. Kelihatan Ibu? Agak kelihatan besar sedikit. Pecah mana? Ya. Oh, pecah. Oke. Jelas nggak? Cukup ya? Jelas. Oke. Kalau saya protes gimana? Gimana? Saya protes gimana kalimatnya? Protesteren. Kalau saya. Kalau saya tidak setuju gimana? Kalimatnya. Dat doe ik niet. Tunggu dulu, belum ke sini. Belum ke situ. Kalau saya tidak setuju, bahasa Belanda gimana? Saya mengatakan tidak setuju. Saya tidak pokoknya setuju dengan itu. Jadi saya protes. Protestieren itu kata kerja. Ik protes. Ik protes saja karena protestieren itu kata kerja yang sempurna. Ik protes. Ik protes. Saya menentang ya. Ik protes. Saya melakukan protes. Ya, tentang apa? Ik protes omdat het niet eerlijk is. Saya protes, saya menentang karena itu tidak eerlijk, itu tidak adil gitu ya. Ik protes saja, saya cukup. Nah, bagaimana caranya mengatakan tidak? Ada beberapa, misalnya saya tidak setuju. Dat doe ik niet. Kalau disuruh misalnya kamu sekarang berbaring sana di rel kereta api, sebentar lagi kereta api datang. Dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Jadi nggak mau saya, dat doe ik niet. Kayak apa itu ya? Dat wil ik niet. Boleh juga. Dat wil ik het niet doen. Dat wil ik het niet. Dat wil ik niet doen. Dat wil ik niet doen. Dat weiger ik. Saya weiger itu menolak. Sekarang kita lihat. Dat weiger ik. Kata kerja penuhnya apa? Kata kerja penuhnya apa? Weigeren. Bagus. Weigeren itu menolak. Kalau sudah menolak tidak lagi pakai niet karena sudah penolakan. Dat weiger ik itu saya tolak, disuruh tiduran di bawah di rel kereta yang bentar lagi kereta mau datang. Emangnya apa sih, lu pikir gua geblek apa gitu kayaknya. Dat doe ik niet. Dat weiger ik. Jadi kita juga saya juga mengajarkan ini kepada murid-murid saya yang di sini. Karena apa? Di sini demokrasi. Semua orang suaranya harus didengar. Walaupun dia misalnya bekerja di tempat orang ya, tetapi dia memerintahkan sesuatu yang tidak masuk akal, kita bisa berkata, saya nggak terima ini, dat accepteer ik niet. Atau misalnya gini, yang terakhir ada kejadian dulu orang yang sangat tragis ya, bahwa ada beberapa orang yang datang ke Indonesia, dia tidak punya dokumen, dia tinggal luntang-lantung di sini. Ini saya menceritakan apa adanya tanpa saya ingin menjelekkan sesuatu kaum atau tidak, tapi ini kenyataan. Jadi ini ya kenyataan bahwa ada sekelompok pemuda yang datang dari Indonesia, saya tidak akan sebutkan daerahnya di mana. Dia akibat traffic namanya itu ya lalu lintas manusia namanya, pokoknya dia datang sendiri secara ditipu gitulah ya. Jadi dia ini tragis ya, dia datang karena diiming-iming di Indonesia itu kalau di Belanda itu enak, cari kerja dapat duit gampang, sehingga dia mengorbankan dia pinjam uang, dia menjual rumah atau sawahnya digadaikan entah segala macam lah ya, sehingga dia tuh mengumpulkan uang sekitar 60 juta atau sampai 18 juta sehingga untuk datang ke sini. Diiming-imingkan dia untuk bekerja di sini karena mudah. Ternyata dia hanya datang dari Belanda, dijemput di Schiphol, ditempatkan di hotel. Setelah 2 hari di hotel dia diusir. Karena bayar hotelnya hanya dibayar untuk 2 hari. Dia tidak tahu kemana-mana di negeri orang, dia tidak tahu, gak punya temen, gak tahu di mana ambasada apa gimana. Jadi dia taruhlah dia terdampar dia di mana, di sentral stasiun. Sentral stasiun itu kayak kita mah di di Gambir
gambir lah gitu ya. Gambir, Jadi luntang lantung iya. kayak gitu. Nah, kebetulan dia ditampung sama, bukan ditampung itu diselamatkan, quote-quote apa itu tanda kutip, oleh orang-orang yang punya niat yang tidak baik. Mereka itu ditampung, pertamanya baik, lama-lama ya ada maksudnya. Sehingga pendek kata, dia itu diberi pekerjaan oleh orang ini dengan syarat bahwa dia tidak boleh ikutan dengan orang, dengan orang Indonesia kayak gimana gitu ya, dia di Muslim. Pendek kata, pada saat Jumat dia libur, dia pergi ke masjid Turki, dia ikutan sholat Jumat di sana. Ini cerita betul loh, kalau ya saya bisa bertanggungjawabkan. Ya, ketemu sama orang Turki, loh kenapa kamu di sini? Orang Indonesia di sini punya masjid, katanya kamu ke sana aja, dikasih alamat. Dia nggak tahu karena dia orang buta ya, nggak tahu jalan gimana-mana. Dia tahunya waktu itu ketemu di situ ada orang ikutan. Datanglah dia ke masjid kami, saya hadir waktu itu, makanya saya tahu. Dia cerita, dia itu di tempat itu diberi kerjaan memang, tapi dia dilarang untuk ini, dan dia dipaksa makan babi. Ya, jadi itu ada maksudnya menolong, tetapi dengan makanya saya bilang sama murid-murid, kita di sini bisa protes, tapi kalau kita tidak bisa ngomong, bagaimana mau ngomong, ya Kak? Makanya saya belajarkan murid-murid saya juga, apabila ini kan contoh yang drastis tadi, apabila misalnya di sini bekerja janji sampai jam 7, saya nggak akan lakukan ini. Dat weiger ik. Nggak ada dengan perjanjian gitu ya. Jadi harus ngomong. Kalau kita diam saja, dianggap setuju. Karena mereka itu tidak bisa bicara, jadi mereka banyak tertekan. Ada juga orang yang misalnya mau ambil untung dari situasi ini. Mereka gajinya misalnya 7 jam, bekerja dibayarnya 5 jam. Dia nggak berani ngomong karena nggak bisa ngomong gitu loh. Makanya saya ajarkan juga untuk bisa berkomunikasi ya, Oke. Iya. Nah, kembali kita kepada laptop. Jadi kalau kita protes ini bisa dengan dat doe ik niet atau dat wil ik niet. Dat wil ik niet doen. Dat weiger ik. Ik ben het hier niet mee eens. Ini terlalu sulit, terlalu panjang ya. Bilang aja dat doe ik niet. Dat weiger ik. Ik vind dit niet eerlijk. Eerlijk itu jujur, tapi ik vind dit niet eerlijk itu saya pikir itu tidak adil. Jadi nggak berat sebelah atau niet eerlijk. Eerlijk itu jujur, niet eerlijk itu jadi nggak adil ya, nggak. Tidak adil. Atau dat neem ik niet. Dat neem ik niet itu aku nggak ambil, itu maksudnya saya nggak setuju juga. Atau dat accepteer ik niet. Jadi dat di sini merujuk kepada apa yang dibicarakan, topiknya yang pernah kita tadi ya, itu yang dibicarakan itu. Dat, seperti misalnya dia disuruh bekerja sampai jam 9, dat wil ik niet, dat weiger ik, gitu ya. Atau ik ga niet akkoord. Kalau ik ga niet akkoord harus ada di belakangnya embel-embelnya apa. Ik ga niet akkoord met je voorstel. Voorstel itu apa? Voorstel itu apa ya? Saran kamu atau perintah kamu. Ik protesteer tegen. Jadi itu agak sedikit sulit jika kita dalam situasi tidak setuju dengan pendapat orang lain. Yang paling gampang, dat doe ik niet, dat wil ik niet, atau dat weiger ik. Kalau weiger tidak pakai niet lagi, ya. Jadi ini adalah cara kita untuk mengatakan bahwa kita tidak setuju. Kadang-kadang kita lupa kalau kita tidak belajar. Kita sudah bisa membuat kalimat, tetapi bagaimana kalau kita misalnya membantah? Seperti ini. Dat doe ik niet. Coba kita bareng-bareng 1, 2, 3. Dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Bagus, udah kenceng. Dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Bagus, bejus jadi wajah benar. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Bagus, tegas ya. Jadi nggak boleh kayak orangnya dat wil ik niet. Jadi nggak harus tegas. Dat wil ik niet doen. Dat wil ik niet doen. Goed zo. wil ik niet doen. Bagus. Dat weiger ik. Dat weiger ik. Oke. Nah ini yang di bawah mah nggak usah yang 3 ini. Atau misalnya dat accepteer ik niet.
That That clear iklim. Ya, Clear ignis. jadi saya tidak terima. Yang lain-lainnya mah itu mah dihafalkan, apa dilewatkan aja, tidak perlu. Jadi kenapa saya angkat ini? Karena saya mengingat kepada situasi di Indonesia tanggal 27 nanti akan protes besar-besaran katanya ya. Gitu. Iya. Menurut ini, tapi nggak ada loh di pemberitaan di media, Di televisi nggak ada. nggak ada. Tapi saya dengar dari sana sini. Iya. Oke, mudah-mudahan Tidak semua ada berakhir beritanya. dengan baik. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan Amin. apa namanya tercapai tanpa ada kehebohannya, apalagi misalnya korban insiden itu saya tuh sangat sedih deh kalau saya dengar kayak gitu. Tapi Iya. what kan ik doen? Ik ben hier, ik ben ver, ik kan het niet doen. Ik kan het niet doen berarti saya tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Hanya saya memikirkan dan berdoa. Teman-teman kami semua di sini juga ikut prihatin dengan keadaan Indonesia, tapi kita nggak bisa berbuat banyak. Oke. Nah, ini juga sama. Handige zinnen om nee te zeggen. Artinya apa? Kalimat-kalimat yang handy. Handy itu apa bahasa Indonesianya apa sih handy? Udah. Handige zinnen om nee. Handy ya, mudah ya. Kalimat yang mudah untuk dikatakan, untuk mengucapkan tidak. Mengatakan tidak. Nee. Ya, okay. Nee te Atau zeggen. misalnya gini ya. Atau kita sebut juga Mengatakan tidak. kita misalnya setuju idenya bagus, tapi jawaban saya tidak. Jadi wat een goed idee, ya. Maar mijn antwoord is nee. Ya. Wat een goed idee, maar mijn antwoord is nee. 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 Bagus. Nee, cukup juga. Nee. Oke. Nee. Atau dua, het spijt Sering udah me. pakai. Ja, ik spijt me. Ik ga nee zeggen. Ik ga nee zeggen. Jadi, ga itu adalah kata kerja bantu di sini. Ga zeggen. Jadi kalau ik ga zeggen, saya akan katakan kalau tidak ik ga nee zeggen. Jadi nee-nya itu diberi tekanan. Ik ga nee zeggen, saya akan mengatakan tidak. Tidak. Ik ga Sorry. nee zeggen. Ya. Sorry, maar dit is niet iets voor mij. Jadi ini bukan untuk saya. Niet iets sesuatu, bukan sesuatu untuk saya. Sorry, maar dit is niet iets voor mij. Ya, latihan ya nanti ya. Ya. Bukan buat saya. Ya, betul. Ik zie dat helaas niet zo zitten. Ini agak sedikit rumit ya. Ik zie, saya melihat, Jelas. disayangkan helaas. Saya tidak seperti itu. Itu mah pusing ngomongnya kayak udah sorry aja, dit is needs for me. Oke. Maka ini nomor 4 agak sedikit ribet ini strukturnya. Jadi nomor 5, ik wil je graag, tadi ik wil je graag horen, ik wil je graag itu. Ik wil je graag helpen. Saya ingin sekali menolong Anda, ya. Maar niet zo leuk om te doen. Artinya apa? Niet zo leuk om Ya. te doen. Ya, artinya apa kira-kira? Find that. Tapi Leuk itu tidak baik untuk dilakukan, tidak senang aku. Dat ik wil je graag Tidak helpen. layak. Ya betul, saya ingin menolong Anda, tetapi ini tidak layak untuk dikerjakan. Leuk atau tidak baik untuk dikerjakan. Layak, bagus itu layak ya, bagus ya. Ik wil je graag helpen. Saya ingin menolong sekali Anda, tetapi ini tidak layak untuk dikerjakan. Misalnya apa ya yang seperti tadi apa ya, untuk suruh tidur, pokoknya nggak layak dikerjakan. Nomor 6, ik zeg nee voor nu. Apabila Anda ragu, misalnya dia menawarkan sesuatu, Anda masih ragu, betul-betul bukan tidak 100% menolak, tapi masih pikir-pikir kayak gini. Ik zeg nee voor nu. Ja. Ik zeg nee voor nu. Maar laat het laat weten weten als het verandert. Verandert. Kira-kira apa tuh Verandert. artinya? Kira-kira apa tuh? Saya sekarang. Kita kira-kira apa? Tidak sekarang. Maar pada waktu sekarang, Karena tapi
Laat het weten. That it weten as het Laat het weten itu beritahu saya. Laat het weten. Beritahu saya jika het veranderd. Veranderd itu apa? Berubah. Jadi misalnya kalau dia dengan tadi tawar yang seperti itu dia tidak setuju sekarang ya. Nggak sesuai dengan apa kehendak dia. Tetapi jika ada perubahan dengan kondisi yang ditawarkan, ya, maar laat het weten, beritahu saya jika situasinya berubah, ya, jadi pekerjaannya berubah. Oke, nomor 7. Lief dat je het vraagt, maar ik zeg helaas nee. Artinya apa? Lief itu apa? Lief itu baik. Ada atau bagus, dat je vraagt. Apa kira-kira artinya? Pertanyaan. Ya, pertanyaannya bagus apa nanti? Jadi apa namanya? Apa ya ardah tuh? Jadi apa namanya? Baik Anda bertanya, maksudnya apa? Bahasa bukan baik. Boleh kamu bertanya, ya. Kamu bertanya. Ya, oke. Boleh lief di sini kita. Maar tetapi zeg ik helaas nee. Apa namanya? Anda boleh bertanya, maksudnya begitu. Anda boleh bertanya, tetapi jawaban saya helaas nee, tidak. Jadi Anda boleh bertanya di sini ya, Anda boleh bertanya. Dat je het vraag itu artinya diterjemahkan bukan letternya. Saya bilang tidak. Tapi saya katakan tidak. Nee. Nee is nee. Kalau orang Belanda bilang gini, nee is nee, artinya nggak ada tawaran. Nee is nee. Nee is nee. Atau dank je, maar nee. Berarti, nee, wil ik niet. Nee, heb ik niet. Nee, kan ik niet. Bilang aja nee untuk bukan nee. Atau kalau bagaimana kalau misalnya setuju, ya, graag. Ja, graag. Ja, graag. Dat wil ik. Ja, dat wil ik. Atau misal kalau bisa, ya, dat kan ik. Dat kan it. Kalau saya nggak tahu, gimana kalau nggak tahu? I don't know apa. Helaas, ik weet het niet. Ik weet het niet. We tahu sih, cuman ik weet het niet. Weet het kan tahu. Jadi kalau membantah, ik weet het. Het itu apa? Ya itu yang dibicarakan. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ya, ik wil het niet. Kalau misalnya saya ingin sekali, ya, graag, graag, atau ya leuk, atau ya dankjewel. Maar kalau nee, dank je. Of dank je, maar nee. Nee is nee. Kalau bilang nee is nee. Gak ada tawaran maksudnya itu. Nee is lagi kalau ke ibu-ibu atau ke anak kecil minta, "Mama boleh permen enggak?" Nee is nee. Ya udah tutup itu enggak bisa lagi. Nee is nee itu artinya tidak. Pokoknya enggak deh. Pokoknya enggak gitu istilah. Nee is nee. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Coba baca ya yang ini. Silakan. Yang tadi belum dapat bagian, ini kan gampang, kita lihat dulu siapa yang hadir yang belum dapat bagian. Tadi saya lihat dulu siapa, ibu tadi saya ada itu ada keluar lagi tadi ada ibu ibu Himi bila boleh baca, mau baca Bu Himi? Ibu Himi mau baca atau Anda itu saja. Mandebus aja boleh. Tunggu dulu Ibu Imi dulu tanya. Ibu Imi mau baca nggak? Oh, senyap berarti tidak. Silakan Ibu Jus baca karena kepengen. Tapi yang pakai tekanan ya, yang pakai gini ya. Oke. Iya. Oke. Dat doe ik niet. Dat wil ik niet. Bagus. Dat wil ik niet doen. Dat weiger ik. Rasain loh. Ik ben het hier niet mee eens. Nee, ik ben het hier niet mee eens. Ulangi. Ik ben het hier niet mee eens. Mee, bukan mi. Mee itu dimakan. Mee eens. Ulangi. Ik ben het hier niet mee eens.
Bagus. Lagi. Ik Lagi. vind dit niet eerlijk. 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 Ik Oké. vind dit niet eerlijk. Terus? Dat neem ik niet. Oké. Dat accepteer ik niet. Bagus. Ik ga niet akkoord met. Ik Met titik-titik. protesteer tegen. Tegen. Oke, bagus Tegen. ya. Bagus, berarti sama nih. Siapa yang tunggu saya baca dulu apa? Maaf Bu, oh belum bisa. Oke, ini Ibu Himi bilang maaf Bu belum bisa. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau lagi? Ada yang Boleh. mau Mbak Barti? Boleh. Yang ini aja. Ya. Yang mana? Yang ini. Handigezinnen. Handigezinnen, ya. Handigezinnen om nee te zeggen. Bagus. Wat een goed idee. Mm-mm. Maar mijn antwoord is nee. Bagus. Het spijt me. Het spijt me. Het spijt me. Mm-mm. Ik ga nee zeggen. Bagus. Sorry, Mm-mm. maar dit is niet iets voor mij. Bagus. Ik zie dat helaas niet zo zitten. Bagus. Ik wil je graag helpen, Mm-mm. maar vind dat niet zo leuk om Niet zo te leuk, doen. niet, ya. Bagus, oke. Niet zo leuk om te doen. Ya. Ik zeg nee voor nu, Mm-mm. maar laat het weten als het verandert. Bagus. Lief dat je het vraagt, maar Mhm. ik zeg helaas niet. Nee, nee, helaas nee. Siapa lagi Nee. ini ya? Oh ya, sebelum saya Helaas lupa, nee. sebelum saya lupa ya, saya mohon maaf ya, yel-yel yang kita kemarin pelajari itu enggak apa ya, enggak bisa di ini ya, suaranya enggak ada hilang. Tapi kalau misalnya di yel-yel yang lain, di video yang lain ada, kita akan pakai itu. Tapi kalau enggak kita masukkan ya. Maaf ya. Kita udah berusaha tapi enggak bagus ya. Mohon maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, mohon ikhlasnya. Tapi saya sudah buat video tentang belajar bahasa Belanda yang akan ditontonkan nanti pada acara perayaan apa namanya? Apa Bu Yuna? Bu Yuna? Perayaan apa? Perayaan Hari ulang tahun. hari ulang Kemerdekaan tahun RI. ya pada tanggal 30 Agustus. Saya harap kedatangan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk melihat acara tersebut. Nanti saya juga akan kirimkan linknya. Di sana kita Maneh Minang Mancanegara akan merayakan memperingati ya perayaan 17 Agustus di beberapa mancanegara, dan juga akan ada kejutan-kejutan kado, kuis yang ini. Jadi saya harap dan apa ya? Saya harap kedatangan ibu-ibu untuk hadir pada itu, karena selain juga ada acara pelajaran bahasa Belanda yang diperlihatkan di sana, saya juga ingin meminta partisipasinya agar perayaan tersebut bisa diramaikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai peserta dari kursus ini. Oke, sekarang jam sudah hampir menunjukkan jam 4:30, berarti hampir 9:30 malam di sana. Apakah ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Oh ya, mungkin saya gini aja ya. Nanti saya akan foto videonya. Sebelum ini ditutup, saya mohon bertanya, bisa dijawab dalam bahasa Indonesia untuk pengganti lial-lial kita. Saya mohon beberapa tanggapan dari ibu dan bapak tentang les ini, bagaimana supaya orang yang mengikuti les atau yang belum mengikuti les ya merasa senang atau mungkin tidak senang. Jadi saya mohon partisipasi beberapa ibu atau bapak untuk mengatakan di sini. Saya mohon, lihat dulu siapa yang hadir, karena saya nanti minta pastinya dari ibu siapa nih,
Ibu Jus yang selalu semangat ya, dan juga dari Mbak Barti dan dari Pak Sahrial dan Pak Iswandi. Jadi dua-dua ya, 2 ibu 2 bapak. Tapi kalau Ibu Yuna juga mau silahkan. Saya nggak Tapi usah, akan Bu Tati. nggak usah. aja. Iya, Kenapa? yang lain aja. Yang lain aja ya. Oke. Iya. Oke, Pengurus. ya kalau pengurus kalau ada panitia juga jadi aja. Oke. Sekarang gini aja, saya tutup ini ya. Sekarang ini ya saya berhentikan. Jadi tunggu ya. Tunggu gimana nih ngetopnya nih. Oh, kagak ngerti saya ngetop. Ya, oke, begini aja. Silahkan saja Ibu Jus. Saya tanya aja. Saya tanya ya. Jadi Ibu Jus jawab. Ibu Jus, bisakah Ibu menceritakan kesan dan pesan Ya. tentang pelajaran bahasa Belanda yang dibawakan oleh Mandeh Mancaminang mancanegara ini? Silakan Ibu. Ya. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam wabarakatuh. pelajaran bahasa mengikuti pelajaran bahasa Belanda yang disiarkan kerjasama dengan Radio Gebuminang dengan guru kami yang sangat ikhlas dan telaten mengajarin kami satu-satu gitu dari awal sampai sekarang. Sangat banyak manfaatnya, walaupun awalnya memang sulit, tapi dengan semangat dan keingintahuan bahasa Belanda, alhamdulillah dikit demi sedikit agak mengerti untuk bahasa Belanda. Sangat Terima kasih. bermanfaat gitu. Terima kasih Ibu Mevrouw Jus. Tati. Terima kasih Ibu Jus. Ya. Ibu Barti bisa sedikit menambahkan? Baik, terima kasih. Pelajaran bahasa Belanda yang selama ini kami ikuti ini sangat menyenangkan buat saya, terutama saya mengetahui salah satu bahasa asing itu juga membawa menambah pengalaman, menambah pengetahuan atau informasi-informasi yang ada di luar sana. Nah, dengan pelajaran ini memang sangat bermanfaat dan juga sangat mudah untuk mengikuti karena mungkin kami rata-rata minimal dengan punya basic bahasa asing, bahasa Inggris, sebetulnya tidak terlalu sulit untuk mengikuti basic-basic grammar yang telah dipelajari pada saat ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya. Terima kasih Profesor Barti dan tadi Ibu Dr. Anders Jus Marisa juga. Sekarang saya minta pendapat bagaimana dari 2 orang Bapak. Silakan Bapak, yang pertama Bapak Iswandi, ingin mengatakan sesuatu Pak Iswandi? Baik, terima kasih Bu Tati. Ya. Saya merasakan Bisa dibuka nggak itunya Pak? videonya. Kameranya ya. Nggak usah, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Jadi Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Tati. Kesan dan kesan saya mengikuti pelajaran bahasa Belanda ini sangat nyaman dan mencerna. Mungkin untuk lebih menarik lagi karena kita kebetulan ada hubungan yang sangat baik antara Indonesia dan Belanda. Setiap kegiatan ini kita bisa mengaitkan ke sejarah seperti tadi tentang VOC, itu menarik sekali. Ini akan lebih mudah buat saya pribadi untuk menangkapnya karena itu kita juga dapat pelajaran yang sama waktu di SMP atau dan sejarah. Jadi mungkin lebih masuknya Bu ketimbang kita tadi dan itu juga conversation juga sangat
bermanfaat untuk kita benar dan Ibu langsung koreksi terhadap Ya. pemakaian kata-kata terutama untuk pra dan pemakaian itu sangat menarik. Demikian Oke. terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Satu lagi terakhir untuk Bapak Sahrial, apakah Bapak ingin memberikan sesuatu pesan, Pak? Ya, malam Bapak, Malam. Ibu. Bu Tati, terima kasih waktunya. Mungkin sudah banyak yang disampaikan Bu Jus, Bu Bati, sama Pak Is juga. Yang saya rasakan secara pribadi, mungkin untuk vocabulary sama grammar ya agak masih tertatih-tatih. Tapi yang sangat saya rasakan adalah cara membaca tulisan. Itu yang saya merasakan ada perubahan. Dan juga tadi Bu Marti sudah menyebutkan dan Pak Is juga, kita jadi lebih mengenal Nederland itu seperti apa. Mungkin saya itu aja, Bu Tati. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak semuanya atas partisipasinya. Saya juga atas nama Maneh Minang Mancanegara mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga pengertiannya. Apabila ada kesalahan dari pihak saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga semuanya sehat dan kita bertemu kembali di hari Selasa yang akan datang insya Allah. Dames en heren, dank u wel voor uw aanwezigheid. Vandaag is onze les is tot zover. Saya berterima kasih juga kepada Radio Gubuminang yang selalu mendampingi kami menayangkan acara ini dengan live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu di hari Sabtu yang akan datang. Terima kasih.